selesai. Hai guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Archive. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini bercerita tentang seorang ilmuwan bernama George Elmore yang berusaha menciptakan sebuah robot dengan wujud yang sama persis seperti mendiang istrinya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 2038, sebuah perusahaan robot bernama ARM Heavy Industries memberikan kesempatan pada seorang ilmuwan muda bernama George untuk mengembangkan artificial intelligence buatannya. ARM Heavy Industries juga bahkan menyiapkan sebuah fasilitas penelitian untuk George tempati selama 3 tahun di tengah pegunungan salju Yaminashi, Jepang. Selama 3 tahun itulah George harus mengembangkan AI atau robot buatannya untuk diserahkan pada ARM Heavy Industries di akhir masa penelitian tersebut. Sampai saat ini, tercatat sudah ada 2 robot yang berhasil George kembangkan, yaitu J01 dan J02. Scene lalu beralih memperlihatkan George yang sedang menerima sambungan telepon dari istrinya bernama Jules Elmore dengan menggunakan sebuah teknologi bernama Somnolen. Di mana Somnolen ini adalah teknologi arsip yang berisikan arsip digital dari otak dan hati Jules yang ternyata sudah lama meninggal dunia. Melalui teknologi inilah Jules masih bisa tetap berkomunikasi dengan George, bahkan ia secara legal dianggap masih hidup. Namun Somnolen ini memiliki batas waktu penggunaan di mana setelah masa sewanya habis, maka arsip Jules akan langsung dihapus dan Jules baru akan dimakamkan. Beberapa tahun yang lalu, tepat saat George menerima tugas dari ARM, George dan Jules mengalami kecelakaan parah yang akhirnya membuat Jules meninggal dunia. Setelah itu, George pun mendapatkan telepon dari Simon, rekan kerjanya yang sekarang sudah menjabat sebagai wakil pimpinan di ARM. Saat itu, Simon mengkritik robot hasil ciptaan George yang dinilai jadul dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Padahal George sudah diberikan kepercayaan untuk mewujudkan robot impiannya, namun sampai saat ini 2 robot ciptaan George dinilai masih sangat jauh dari ekspektasi. Setelah sambungan telepon ditutup, George pun pergi ke ruangan penelitiannya. Di sana terlihatlah robot ketiga ciptaan George berupa robot humanoid modern yang disebut dengan nama J03. Tadi sangka robot ketiga ini George khususkan untuk menampung arsip digital dari istrinya. Dengan harapan setelah Somnolen tidak bisa berfungsi lagi, George masih bisa tetap berkomunikasi dengan istrinya melalui robot J03. Percobaan ini tentu saja bukanlah perkara yang mudah. Di awal-awal penyesuaian, J03 terus mengalami kegagalan karena belum bisa beradaptasi dengan arsip milik Jules. Hal itu pun membuat J03 sangat kesakitan hingga tak jarang ia berteriak dan mengamuk. Pada suatu hari, laboratorium George didatangi oleh 2 orang pria bernama Vincent dan Melvin yang mengaku diutus dari Archive System Incorporated atau perusahaan pengembangan teknologi Somnolen. Mereka mengaku ditugaskan untuk memeriksa keamanan mesin Somnolen yang ada di dalam laboratorium tersebut. Tak lama kemudian, Melvin pun menjelaskan kalau Somnolen arsip milik Jules sekarang sudah beroperasi selama 2 tahun 8 bulan 4 hari, yang artinya sisa waktu yang ada kurang dari 4 bulan saja.
Setelah memeriksa kondisi Somnolen yang ada di sana, Melvin mengatakan kalau segel keamanan di Somnolen milik Jules sepertinya telah dirusak. Mereka tidak tahu kalau hal ini tentu saja disebabkan karena George telah mengambil arsipan milik istrinya untuk digunakan pada AI yang sedang ia kembangkan. Hal itu pun membuat Melvin marah besar karena perbuatan George adalah pelanggaran yang sangat berat. Saat beberapa robot penjaga akan diperintahkan untuk menangkap George, Vincent menghentikannya dan mengatakan kalau Somnolen di laboratorium itu ternyata tidak disewa langsung oleh George, melainkan melalui perusahaan ARM. Jadi kerusakan apapun pada mesin bukanlah tanggung jawab George, melainkan tanggung jawab perusahaan. Setelah Vincent dan Melvin pergi, George pun kembali ke ruangan laboratorium untuk melakukan percobaan sekali lagi pada J03. Penelitian kali ini memang jauh lebih panjang dan rumit karena J03 didesain khusus seperti manusia yang punya otak dan pikiran bahkan perasaan. Setelah itu J03 pun diperkenalkan pada kedua temannya yaitu J02 dan J01. George kemudian menjelaskan kalau masing-masing robot memiliki tingkat kecerdasan masing-masing, di mana J01 setara dengan manusia maksimal usia 5-6 tahun, J02 15-16 tahun, sementara J03 memiliki kapasitas maksimal setara dengan manusia dewasa. J03 yang mendengar hal itu pun merasa bangga dengan keistimewaannya tersebut. Hal yang berbeda justru dirasakan oleh J02. Sejak mulai mengembangkan J03, George menjadi sangat sibuk dan seolah-olah tidak memperdulikannya lagi. J02 pun merasa cemburu karena berpikir kalau dirinya kini telah digantikan oleh J03 yang jauh lebih canggih. Pada suatu malam, George menemui seseorang bernama Tuan Ted untuk menerima prosedur keamanan baru di dalam laboratoriumnya. Dengan berbekal sebuah koper, Tuan Ted akan membantu George untuk memperkuat keamanan agar orang-orang tidak diundang seperti Melvin dan Vincent tidak bisa lagi masuk seenaknya. Di tengah perjalanan kembali ke laboratorium, George terus-menerus dihantui oleh kecelakaan yang ia alami dengan Jules dahulu. George masih mengingat dengan jelas bagaimana saat itu ia dengan semangat menceritakan tentang undangan penelitian yang diberikan oleh ARM Heavy Industries untuk dirinya. Namun semua kebahagiaan seakan sirna ketika sebuah mobil tiba-tiba terpental ke arah mereka dan menabrak mobil mereka berdua. Lalu George pun terbangun dari mimpinya karena alarm keamanan yang tiba-tiba berbunyi. George pun merasa sangat panik, namun pintunya tak kunjung terbuka. Ia pun langsung membuka koper dari Tuan Ted dan menuduhnya telah menyabotase laboratorium tersebut. Padahal semua itu ternyata adalah ulah J02 karena merasa cemburu pada J03. Tak sampai di situ, keesokan harinya J02 lagi-lagi membuat masalah dengan memasukkan J03 ke dalam laci-laci peralatan laboratorium. Saat ditemukan, J03 langsung marah pada George karena J02 telah memberitahunya kalau otak J03 sebenarnya bukanlah AI. Karena hal itu, George pun akhirnya jujur kalau otak J03 sebenarnya dibuat dari campuran unsur biokimia dan arsipan dari otak Jules. Sehingga hal inilah yang nantinya akan membuat J03 memiliki perasaan dan pikiran yang sama persis seperti Jules. Ternyata bukan hanya J03, J02 dan J01 pun sama, mereka berdua juga diciptakan dari gabungan molekul yang sama. Itulah sebabnya J02 bisa merasakan cemburu seperti layaknya seorang manusia. Setelah J03 merasa lebih tenang, ia pun mulai menceritakan apa yang dilakukan oleh J02 kepadanya. Oleh sebab itulah, George pun menghukum J02 dengan menonaktifkannya dan melepas kedua kakinya. Setelah itu, kedua kaki J02 dimodifikasi kembali seperti kaki manusia yang kemudian dipasangkan pada tubuh J03.
Setelah dipasangkan kaki, J03 pun mulai memproses penyempurnaan selama berjam-jam, sampai akhirnya terciptalah sosok robot cantik berambut putih. J03 kini sudah berubah wujud hingga tubuhnya persis menyerupai manusia. Sedangkan di sisi lain, George baru saja selesai memasangkan kaki yang baru untuk J02. Alasan George menggunakan kaki lama J02 karena kaki itu memiliki teknologi yang jauh lebih canggih, di mana teknologi itu sangat dibutuhkan oleh J03. Sejak wujudnya berubah, J03 kini mulai menikmati hidup layaknya seperti manusia. J02 yang melihat hal itu merasa sangat sedih, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi dan berpamitan pada J01. Ia pun kemudian berjalan menuju ke arah danau, bersiap bunuh diri dengan menenggelamkan tubuhnya. George yang menyadari kalau J02 tidak ada di dalam laboratorium, mulai khawatir dan mencari keberadaannya. Namun karena tak kunjung mendapatkan petunjuk apapun, jadi George pun memutuskan untuk mengikhlaskan kepergiannya. Hari demi hari, kebersamaan yang dilalui membuat J03 perlahan-lahan mulai jatuh cinta pada George. Apalagi di dalam tubuhnya ada arsipan otak dan hati milik Jules, sehingga ia pun mulai merasakan perasaan yang sama seperti Jules. Namun ternyata hal itu malah membuat George marah. Jadi ketika J03 tidur di dekatnya, George langsung menyuruhnya untuk segera keluar. Setelah itu, George pun mencoba mengaktifkan kembali Somnolen untuk menghubungi Jules. Namun sayangnya, Somnolen itu tidak kunjung aktif, membuat George akhirnya emosi. Tak lama kemudian, Simon menghubungi George dan mengatakan kalau robot J02 telah ditemukan oleh Archive Company, yang kemudian mengancam akan mengajukan gugatan untuk George dan ARM Heavy Industries. Hal ini dikarenakan penelitian George terhadap J03 adalah sesuatu yang ilegal dan merupakan pelanggaran yang berat. Alhasil, Simon pun marah besar dan langsung memecat George. Seketika saat itu juga, alarm peringatan bahaya pun berbunyi, menandakan kalau pasukan dari perusahaan Archive sedang bergerak mengepung laboratorium tersebut. Saat George sedang sibuk mengamankan semuanya, J03 menerima telepon dari Jules. Lalu George pun datang merebut telepon itu dari tangan J03. Dari sambungan telepon itu, Jules mengatakan kalau waktu arsipannya akan segera berakhir. Oleh sebab itulah, George pun berjanji akan segera memindahkan keseluruhan arsipan otak Jules ke dalam tubuh J03 agar istrinya itu bisa hidup kembali. Saat itu juga, J03 berusaha meyakinkan George untuk tidak melakukan hal itu dan berusaha mengikhlaskan kepergian istrinya. Namun George terus berusaha membujuk J03 hingga akhirnya ia pun terpaksa menyetujui permintaan tersebut. Di waktu yang sama, pasukan dari Archive System mulai mengepung laboratorium tersebut. Saat para pasukan mulai menjebol pintu keamanan laboratorium, mereka ternyata tidak menemukan siapapun di sana. Beberapa saat kemudian, J03 akhirnya kembali sadar. Saat itu, George dan J03 merasa sangat bahagia karena eksperimen pemindahan semua arsip milik Jules kini sudah selesai dilakukan. Di tengah kebahagiaan itu, telepon Somnolen tiba-tiba kembali berdering. Karena seharusnya Somnolen sudah tidak berfungsi lagi jika semua arsip milik Jules sudah ia pindahkan. Tak disangka telepon itu ternyata berasal dari Jules yang kembali mengatakan kalau sistem arsipnya akan segera kadaluarsa beberapa saat lagi. Lalu terdengarlah suara anak kecil yang ternyata adalah anak dari George dan juga Jules. Sebuah plot twist yang sangat tidak terduga karena Jules dan anaknya George ternyata selama ini masih hidup. Di tempat mereka ada sebuah mesin Somnolen dan juga Vincent yang sebelumnya datang memeriksa laboratorium George. Dan film pun akhirnya selesai. Ending dari film ini menjelaskan kalau ternyata orang yang mati dalam kecelakaan itu bukanlah Jules, melainkan George.
di mana semua data-data kehidupannya yang ada di dalam Somnoland membuat ia masih bisa terus berkomunikasi dengan Jules yang ternyata masih hidup. Semua ini sebenarnya dilakukan oleh ARM Heavy Industries yang masih ingin melihat hasil kinerja dari George. Jadi mereka pun memutuskan untuk menggunakan arsip data otak dan perasaan George agar ia bisa tetap menyelesaikan pengembangan robotnya dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi itu dia guys, sedikit penjelasan dari Mimin tentang ending dari film ini. Semoga teman-teman mengerti dan sampai jumpa. Bye!